Cerita rakyat Sangkuriang adalah salah satu legenda yang berawal dari Jawa Barat. Cerita rakyat ini berkaitan dengan legenda Tangkuban Perahu, salah satu gunung berapi aktif di Jawa Barat. Dalam cerita rakyat Sangkuriang, sosok Sangkuriang dipercaya sebagai penyebab utama munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini menceritakan kegagalan seorang pria bernama Sangkuriang untuk meminang seorang wanita bernama Dayang Sumbi. Berikut kisahnya. Pada zaman dahulu, ada seorang putra mahkota, sekaligus calon panglima kerajaan Pajajaran yang sangat mahir menggunakan berbagai senjata dan berkuda. Ia juga senang berburu. Ialah Sungging Perbangkara. Pada suatu hari, Sungging Perbangkara dan kawan-kawan berangkat berburu. Ketika kuda mereka kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat. Di dekat tempat mereka beristirahat, bersembunyi seekor babi hutan betina yang bernama Celeng Wayungyang. Celeng Wayungyang sudah lama tinggal di sana dan bertapa karena ingin menjadi manusia. Setelah rombongan Sungging Perbangkara pergi, Celeng Wayungyang keluar dan berjalan ke tempat para satria beristirahat tadi. Ia merasa haus dan lapar karena sepanjang hari tidak bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Ia lalu menemukan tempurung kelapa yang berisi air dan segera meminumnya. Ternyata, air itu berisi air seni Sungging Perbangkara. Karena itu Celeng Wayungyang hamil dan beberapa bulan kemudian melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Pada musim berburu berikutnya, Sungging Perbangkara dan rombongannya berburu di tempat yang sama. Kemudian ia menemukan sang bayi yang sedang menangis lalu membawanya ke istana untuk dirawat dan diberi nama bayi tersebut Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi wanita yang cantik. Suatu hari ketika sedang menenun di atas panggung, alat tenun yang bernama taropong terjatuh ke bawah panggung yang tinggi. Ia pun berkata, "Barang siapa yang mengambilkan taropongku, jika perempuanku jadikan saudara, jika lelakiku jadikan suami." Ternyata di bawah ada seekor anjing bernama Tumang yang akhirnya mengambilkan taropong. Ketika Dayang Sumbi tertidur, si Tumang melangkahi tubuhnya dan Dayang Sumbi hamil. Seandainya ada yang menolong mengambilkan teropongku, kalau dia wanita, akan kujadikan saudaraku seumur hidup. Kalau dia lelaki, akan kujadikan suamiku. Karena tidak jelas siapa ayahnya, Dayang Sumbi diungsikan ke hutan untuk menjaga nama baik keluarga. Dayang Sumbi melahirkan anak laki-laki bernama Sangkuriang. Ia tumbuh menjadi anak yang pandai berburu dan setiap hari berburu bersama Tumang. Pada suatu hari, karena gagal mengejar buruannya karena Tumang, Sangkuriang marah dan memanah Tumang. Sangkuriang pulang dengan membawa hati Tumang dan memberikan ke ibunya dan berkata itu hati rusa. Mak, hei, kau berhasil, Jaka. Mak, kenapa? Kenapa, Jaka? Bejakan Kak Emak. Sok ngomong, kunaon? Jaka cuma berhasil membawa hati.
si Tumang, Mak. Apa? Hati si Tumang? Namun kebohongan Sang Kuryang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu Dayang Sumbi mengetahui kalau hati rusa itu ternyata hati si Tumang. Lalu Dayang Sumbi sangat marah ketika mengetahui itu hati si Tumang. Tanpa sengaja dia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya hingga terluka. Anak aku diuntung, pergi kau! Pergi kau dari sininya! Anak durhaka, pergi! Pergi kau! Pergi! Dan Sang Kuryang lari sangat jauh dan meninggalkan Dayang Sumbi. Dia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Belasan tahun berlalu Dayang Sumbi tetap tinggal di hutan tersebut. Dia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Dan di sana dijumpainya seorang gadis jelita, yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Dia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah lama pergi mengembara meninggalkan dirinya. Kalau begitu permintaanmu, penuhi dulu persyaratanku. Apa itu? Katakan. Bendunglah kali Citarum. Jadikanlah lembah itu sebuah danau. Dan buatlah sebuah perahu untuk kita berlayar. Hanya itu? Ya, dan semuanya itu sudah harus siap sebelum matahari terbit esok pagi. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan, maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang. Dia mengajukan dua buah syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, dia minta Sang Kuryang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya dia mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutera merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengira hari sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah. Oleh karena itu, berarti dia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya.
Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Dia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang, yang bernama Tangkuban Perahu. Begitulah kisahnya. Ikuti terus channel Arga Zakaria Dongeng Legenda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.